Selamat pagi saudara-saudara, salam sehat dan tangguh untuk kita sekalian. Renungan pagi awal pekan minggu ini, Senin 16 Mei 2022, bertajuk Kasih Setia Allah. Teks bacaan diambil dari kitab Yesaya 54 ayat 10, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, demikian bunyinya. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara-saudaraku sekalian, kita mengetahui bahwa kitab Yesaya terbagi dalam 3 bagian. Bagian pertama, pasal 1-39. Berisi tentang kabar buruk perihal penghukuman Allah, bahwa banyak orang Israel telah menolak Tuhan dengan menyembah ilah lain dan mempersembahkan kurban kepada berhala kayu dan batu. Bagian kedua, pasal 40-55 menceritakan tentang kehidupan bangsa Israel, kaum intelektual dan ahli dalam pertempuran yang dibuang ke Babel. Alasan Raja Nebukadnezar mengangkut mereka adalah untuk mempelajari keahlian yang dimiliki oleh bangsa Israel dan untuk membangun Babel menjadi kota yang makmur. Bagian ketiga kitab Yesaya adalah bagian yang terakhir, pasal 56-66, menceritakan tentang kasih setia Tuhan sehingga bangsa Israel mendapat pertolongan Allah, diizinkan kembali ke Yerusalem dengan tujuan membangun kembali tembok Yerusalem dan bait Allah yang merupakan kebanggaan bangsa Israel sebagai umat Allah. Dan kembalinya bangsa Israel disaksikan langsung oleh Yesaya, dan kasih setia dan perbuatan Allah yang amat luar biasa kepada bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, teks renungan kita di awal pekan minggu ini adalah bagian yang kedua dalam buku Yesaya. Tidak ada gunung yang tidak pernah didaki oleh manusia, bahkan gunung tertinggi sekalipun seperti Gunung Everest yang mencapai ketinggian 8,848,86 meter, terletak di daerah Himalaya, perbatasan antara Nepal dan daerah otonomi Tibet, Cina. Pada tahun 2017, lebih dari 7.600 orang telah mencapai puncak Gunung Everest dan sekitar 300 orang tewas ketika hendak mendaki. Nah, saudara-saudara, baik kita kembali kepada bacaan kita. Kita tidak membicarakan tentang gunung tersebut dan segala macam fenomena, tetapi dalam teks ini kita membicarakan hal yang utama yang menjadi penopang kehidupan kita. Bukan kepintaran kita, bukan teknologi kita, melainkan kasih setia Allah. Dalam bahasa Ibrani-nya, Kesed Yahweh. Kasih setia Allah. Demikianlah Alkitab dalam Perjanjian Lama selalu membicarakan tentang identitas Allah. Kasih setia inilah yang menjadi dasar keselamatan dunia. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini sungguh menggambarkan kasih setia dan janji Allah yang amat luar biasa. Secara kasat mata, kita yakin bahwa berdasarkan apa yang didapat, yang dilihat oleh mata, kita mengatakan mustahil gunung dan bukit beranjak dari tempatnya. Kita mengatakan tidak mungkin gunung dan bukit bergoyang kecuali ada gempa tektonik atau gempa vulkanik yang menimpanya. Gunung dan bukit akan tetap kokoh berdiri di tempatnya meskipun badai dan topan menderu. Siapakah gerangan yang dapat menggoyangkan dan memindahkan gunung dan bukit? Manusia? Tidak mungkin. Adakah manusia yang bisa memindahkan gunung-gunung dan bukit? Meskipun firman Tuhan dalam Injil Matius 17 ayat 20, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung itu, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Lantas siapakah orang yang memiliki iman sebesar biji sesawi?
Siapa pula yang bisa memindahkan gunung? Saudara-saudaraku, Alkitab mencatat bahwa ketika Allah mengusir manusia dari Taman Eden, tidak ada seorang pun yang memiliki iman sebesar biji sesawi. Hanya Tuhan yang berkuasa, yang memindahkan gunung dan bukit, seperti Tuhan telah menciptakan jagat raya dan segala ciptaan. Hanya Allah kita yang berkuasa meratakan gunung dan bukit sejagat raya dalam sekejap mata. Begitulah Tuhan Allah kita melukiskan kasih setia Allah dan janjinya kepada nenek moyang orang Israel. Kasih setia dan janji Tuhan yang dahsyat juga dibuktikan kepada nenek moyang mereka sejak dahulu kala. Kasih setia dan janji Allah tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan dan janjinya kekal selama-lamanya. Seperti uraian Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu, ya Tuhan. Semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam renungan awal pekan minggu ini, pesannya cukup singkat. Janganlah kita takut, janganlah kita gentar, janganlah kita ragu. Dunia tidak bisa memberi kepastian, namun Allah memberikan kepastian berdasarkan kasih setia. Selamat beraktivitas di awal pekan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan di awal pekan minggu ini. Biarlah kami mempercayai Engkau Tuhan, bahwa Engkau mampu memindahkan gunung dan bukit. Tuhan juga mampu mengatasi segala beban persoalan hidup kami. Asalkan kami mau dekat kepadamu Tuhan, dan menaikkan syukur memuji kemuliaan nama. Terpujilah namamu Tuhan, yang mempercayai, yang mengizinkan kami untuk menjalani hidup ini Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menguatkan perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku,